Ya, setelah pelemahan yang cukup dalam di bursa global dan juga bursa domestik, pemirsa akhir pekan lalu bagaimana peluang di pekan ini kita akan berbincang bersama dengan Mas Jimmy Dimas Wahyu, CEO dan founder 52 Group dan juga JIS Capital Utama. Selamat pagi Mas Jimmy. Selamat pagi Mbak Pesa. Masih semangat ya Mas Jimmy ya, masih pagi nih soalnya. Justru harus selalu semangat ya. Harus selalu semangat ya, meskipun indeksnya merah, ini semangat untuk beli lagi atau akan dilanjutkan oleh net sell lagi nih kira-kira Mas Jimmy? Oke, untuk pagi ini saya melihat ada peluang kemungkinan masih terjadi net sell ya, tetapi melihat dari adanya pembalikan arah dari market global meskipun masih belum terlalu signifikan, saya melihat ada kemungkinan nanti kita juga mengalami rebound seperti itu. Oke, bursa global mana ini yang mengalami pembalikan arah? Karena terakhir Amerika, Eropanya masih minus. Kemudian tadi kita lihat Nikkei, Kospi juga dibukanya minus. Gimana tuh Mas? Oke, kalau kita melihat dari sisi futuresnya ya, nampaknya dari Dow Jones Amerika, nampaknya pada pagi hari ini mengalami penguatan seperti itu. Dari sebelumnya yang secara fisik Dow Jones-nya mengalami penurunan yang cukup dalam seperti itu. Sedangkan saya lihat kalau kita bicara terkait dengan indeks-indeks khususnya bursa Asia, meskipun ada pelemahan, namun pelemahannya sudah tidak sedahsyat di hari Jumat yang lalu seperti itu Mbak Prisa. Nah ini menurut saya menunjukkan adanya recovery. Oke, akan ada recovery tapi mungkin net sell masih berlanjut tapi tidak sedalam akhir pekan lalu, begitu ya? Betul sekali. Mas Dan Jim, nampaknya juga harga-harga komoditi juga mulai mengalami rebound pula ya. Ini kan salah satu menjadi indikator pula. Oke, Mas Jimmy, kalau melihat sentimen dari deteksi varian baru Omicron yang awalnya di Afrika kemudian menyebar ke benua Eropa gitu ya, sejauh mana ini akan menjadi ancaman untuk pemulihan dari ekonomi global yang membuat investor mungkin agak khawatir? Oke, jadi tentu ini bagi saya cukup mengganggu ya, dalam artian varian yang baru ini dikhawatirkan kan mengganggu perekonomian dunia yang sudah berada di dalam the right track-nya untuk recovery seperti itu. Nah, varian-varian baru ini tentu akan mengganggu. Nah, tentunya harapannya kita melihat dapat segera ditangani seperti itu, dan WHO nampaknya juga sudah memberikan warning ya, meskipun dikatakan masih perlu telaah lebih lanjut seperti itu. Oke, harus ditelaah lebih lanjut lagi. Mungkin ini hanya panik sementara dari market, takutnya kejadiannya seperti waktu varian Delta begitu ya. Betul sekali. Jadi wajar ya, karena kan kalau kita lihat ya bursa Amerika sebenarnya udah rekor ya. Betul sekali. Jadi termasuk juga dengan bursa kita ya, Mbak Lisa. Jadi ketika ada sentimen dijadikan momen untuk profit taking ya. Bisa seperti itu juga. Oke, jadi peluang indeks harga saham gabungan ada yang memang melihat peluangnya memang sudah tidak terlalu tinggi lagi. Anda sendiri melihat akhir tahun target dari IHSG ini ke level berapa? Andaikan Omicron ini tidak separah yang dibayangkan gitu. Oke, pada waktu semester kedua ya, saya melihat bahwa target untuk IHSG sendiri akhir tahun bisa berkisar antara 6.800 sampai dengan 7.000, Mbak Pesa. Bisa ke 7.000 ya? Untuk optimis situationnya ya. Tapi kalau pesimisnya? Saya melihat kalau untuk pesimis ya, nampaknya peluangnya sangat kecil, karena bagaimanapun kita juga harus melihat fundamental dari ekonomi kita yang mana memang menunjukkan pemulihan, Mbak Prisa. Jadi nampaknya saya melihat peluangnya relatif kecil seperti itu. Oke, karena Bank Indonesia juga kemarin sempat optimis ya ekonomi Indonesia akan tumbuh positif di 2022. Kemudian juga dari Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani juga memberikan aura yang positif mengenai data-data pertumbuhan ekonomi gitu ya. Betul Pak Jimmy, support dari IHSG kalau tadi Anda katakan resistennya 7.000, supportnya di level berapa? Oke, kalau kita bicara untuk hari ini ya, nampaknya IHSG akan mencoba menguji level psikologis 6.500, sedangkan di sisi lain saya melihat untuk menguji resistennya ada di level psikologis 6.600. Oke, 6.600 resisten terdekat, 7.000 adalah resisten yang akan diuji coba sampai dengan akhir tahun.
Dan 6.500 adalah level support ya. Betul sekali. Oke, ini udah support berarti. Baik, saya ingin tahu dengan kondisi market yang agak-agak panik dengan Omicron varian baru dari COVID-19 ini, apakah ini waktunya kita kembali ke saham-saham farmasi? Mengingat di Amerika Serikat pada akhir pekan lalu Moderna sahamnya naik 20%, travel kembali ditinggalkan, saham SUM juga yang berbasis teknologi mengalami peningkatan signifikan seperti yang terjadi sebelumnya ya ketika COVID merebak ya saham-saham yang diuntungkan kembali bergeliat.